Jadi eh Masyarul jamaah ikhwan rahimakumullah, yaitu tujuan haji thariqah adalah zikrullah. Ternyata tujuan haji thariqah adalah ternyata zikrullah, sebagaimana firman Allah, allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berjalan, berbaring, ya, dan seterusnya. Itulah sesungguhnya haji thariqah. Makanya dalam haji syariat itu kan kita mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu filosofi, artinya bahwa secara filosofi bahwa dalam 7 hari kita benar-benar harus tidak jauh dari zikrullah, mengingat Allah. Karena qalbul mukminin baitullah. Kita nggak boleh jauh dari kolbu kita nih selama 7 putaran, 7 hari. Ya, itulah haji syariat. Itulah haji thariqah maksud saya. Jadi tujuan atau inti daripada haji thariqah adalah zikrullah. Makanya dalam dalil haji dikatakan Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi, dan Allah menganjurkan kepada manusia hijjul baiti, untuk berhaji di Baitullah, manis tatoa, bagi yang mampu, ilaihi sabila, bagi yang mampu menempuh jalan ke sana. Secara thariqah, menempuh jalan ke sana itu kemana maksud? Yaitu ke Allah. Bukan hanya menempuh jalan menuju Mekah, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan seterusnya. Tetapi haji thariqah, manis tato'a ilaihi sabila, siapa yang mampu meniti jalan. Ya, mampu di sini artinya banyak. Mampu secara dia istiqomah untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah, atau dia yakin dengan guru mursyid, atau dia mujahadanya sungguh-sungguh sehingga dia masuk pada tingkatan-tingkatan alam mulki, malakut, jabarut, dan lahut. Ya. Man istata'a ilaihi sabila. Maka sabila di sini adalah orang yang tahu jalan menuju Allah. Orang yang tahu jalan menuju Allah. Secara syariat memang betul orang yang mampu melaksanakan ibadah haji dan sampai ke Baitullah. Mampu baik itu fisiknya, baik itu uangnya ada, maupun aman kondisinya, aman perjalanannya, sehat badannya, dan seterusnya, mampu. Akan tetapi kan nggak semuanya juga orang yang punya uang juga bisa pergi haji. Ya nggak? Orang yang sehat juga bisa pergi haji. Akan tetapi dalam hal ini, dalam hal haji thariqah, maka orang yang bisa sampai pada jalan-jalan menuju Allah harus bisa mampu apa? Bisa mampu secara istiqomah, yakin, mengamalkan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh seorang guru mursyid. Karena apa? Karena syaratnya haji thariqah tadi, ya, akhzit talqin min sahibit talqin. Mengambil talqin dari orang yang ahli talqin, yaitu guru mursyid. Itu syaratnya haji thariqah. Nggak bisa orang yang belum dapat talqin bisa menjalankan haji thariqah secara benar. Nggak bisa. Makanya ada sebuah cerita yang unik nih. Suatu ketika ada seorang jamaah suami istri ingin melaksanakan ibadah haji. Maka beliau sowan ke Abah, minta doa kepada Abah, Bah, doain saya dan istri saya akan melaksanakan ibadah haji sebentar lagi. Oh iya, cager, bager, didoain sama Abah. Singkat cerita, berangkatlah suami istri ini, namanya Haji Usman. Haji Usman dan Ibu Leni kalau nggak salah. Berangkatlah suami istri ini melaksanakan ibadah haji.
Singkat cerita, ketika sudah di Masjidil Haram, ternyata istrinya ini mengalami demam yang tinggi. Demam tinggi biasa ya, baru orang Indonesia datang ke Mekah, cuacanya berbeda, harus adaptasi dengan cuaca yang di sana. Apalagi ketika musim panas yang tinggi atau musim dingin yang terlewat dingin. Itu biasanya tubuh kita akan beradaptasi. Kita akan pilek-pilek atau demam sedikit dan sebagainya. Nah, Ibu Leni ini, istrinya Haji Usman ini ternyata demam tinggi, panas. Ketika dia ingin melaksanakan amalia. Nah, sebelum ada amanat dari setelah menghadap abah-abah, kemudian beliau ketemu dengan anaknya Abah Sepuh, Abah Nur Anom ya, Nur Anom ya, almarhum Nur Anom Mubarok. Kalau bisa laksanakan khotaman dan sholat sunnah di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang samping Ka'bah setengah lingkaran itu. Nah, Abah Nur Anom Mubarok pesan seperti itu. Kalau bisa, usahakan bisa melaksanakan sholat sunnah dan khotaman di Hijr Ismail. Pak, Hijr Ismail itu tempatnya kecil. Mungkin sebesar ini kali ya. Gini ya. Ya, tidak lebih dari ini. Kesananya mungkin tidak lebih dari 3 meter kurang lah. Sininya ya seukuran Ka'bah kalau lebarnya itu. Itu orang pasti berjubel di sana. Bagaimana pesannya? Kamu sholat sunnah dan khotaman. Khotaman sebentar apa lama? Lama kan? Dia berpikir bagaimana mungkin nih bisa. Kalau sholat sunnah mungkin masih bisa ya. Itu pun, saya pernah sholat sunnah di Hijr Ismail. Saya niatnya sampai 40 rakaat. Tapi ternyata nggak bisa. Ada orang mana gitu histeris di situ sampai askar masuk kemudian diusir semua orang yang ada di situ. Jadi sholat aja susah. Pesannya harus bisa sholat sunnah dan khotaman. Sebelum masuk ke Hijr Ismail, beliau tawajuh, berdoa pada Allah, tawajuh kepada Abah, saya mau sholat dan khotaman. Akhirnya singkat cerita bisa lah. Bisa melaksanakan sholat sunnah dan khotaman di Hijr Ismail. Kemudian ketika dia sakit tadi, nih singkat cerita nih. Ketika sakit tadi, Ibu Haji Leni tawajuh kepada Abah. Tawajuh kepada Abah, Abah saya sedang sakit. Bantu doanya, semoga saya lekas sembuh. Tapi beliau juga SMS kepada Umi. Umi, mohon sampaikan ke Abah, saya sedang sakit, mohon bantu doanya. Kemudian nggak lama dapat pesan balasan. Dulu kan SMS dulu mah ya, belum ada WA. Tahun 2011 belum ada WA. Seiring balasan dari Umi, itu Haji Leni menerima pesannya, amanatnya sudah disampaikan ke Abah. Ketika baca SMS tadi, tanpa disadari ada seperti tangan mengusap wajah Haji Leni tadi. Yang sakit meriang tadi, diusap wajahnya, kemudian seperti ada angin sepoi-sepoi, dan seperti Abah datang. Maka Abah Leni mengatakan, Abah, gitu manggilnya. Dan spontan sakitnya sembuh ketika itu. Sakitnya sembuh dan siap-siap sholat malam di Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf sunnah. Nah, itulah ada keajaiban. Setelah melaksanakan tawaf 7 kali, ya setelah tadi sholat sunnah di tawaf, kemudian sholat sunnah di Hijr Ismail, khotaman, kemudian setelah itu beliau di akhir tawafnya itu yang 7 kali, beliau melihat Abah ada di samping Hajar Aswad, sedang melambaikan tangan, seolah-olah memanggil Haji Usman dan Ibu Leni. Abu Leni bilang, Pah, itu ada Abah katanya. Ada Abah itu di samping Hajar Aswad. Ayo kita datengin, kita deketin katanya. Itu Abah manggil-panggil katanya. Iya kan dia di tengah-tengah lautan manusia, perempuan yang habis sakit, nyiut juga nyalinya, ya enggak? Tahu-tahu ada orang menawarkan, Bu, Ibu mau nyium Hajar Aswad, ayo saya bantu. Ada orang besar, tumbuh besar, digandeng lah. Suami istri itu mendekati Hajar Aswad.
Ketika mendekati Hajar Aswad, Abah semakin dekat tuh kelihatan. Maka suami istri bisa menyium Hajar Aswad dengan tanpa halangan, tanpa susah payah. Seperti dikasih jalan tuh. Seperti Nabi Musa, ya laut dipukul, kemudian ada jalan di sana. Seperti itulah kira-kira. Jadi orang-orang yang tawaf itu seolah-olah minggir ngasih jalan kepada beliau berdua. Itulah karohmah guru. Itulah enaknya kita punya guru mursyid. Kira-kira kalau nggak punya guru mursyid, gitu nggak kira-kira? Yang penting apa? Yakin sama guru, kemudian kita laksanakan perintah-perintah beliau, zikir, khotaman, manakiban, kemudian kita banyak-banyak bertawajuh kepada beliau. Ya.